Halo Sobat Hebat, selamat datang di video tutorial penggunaan Autodesk Fusion 360 untuk pemula khususnya di mana dalam tutorial ini kita akan membahas mengenai tools-tools dasar dan juga bagaimana penggunaan atau langkah-langkah dari penggambaran 2D diekstrut menjadi suatu gambar 3D yang nantinya Autodesk Fusion ini akan sangat membantu dan juga sangat berguna di dunia robotika terkhusus di bidang mekanika untuk melakukan simulasi dan juga manufaktur sebelum diimplementasikan ke dunia nyata seperti itu. Jadi beberapa tools-tools di Fusion ini sangatlah banyak dan tentunya kegunaannya sangat berbeda-beda tergantung dari penggunaan kita sendiri. Nah, pada saat ini kita akan fokus ke 3 penggunaan utama, yakni Create, Modify, dan juga Assembly. Untuk Create ini sendiri merupakan tools-tools utama atau juga tools-tools awal yang akan kita pergunain untuk bisa mengubah dari gambar 2D menjadi suatu gambar 3D. Lalu untuk Modify ini sendiri untuk bisa memodifikasi atau juga mengubah-ubah gambar yang sudah sudah terbentuk menjadi 3D untuk bisa dilekukin atau dipotong dan sebagainya. Jadi modify ini untuk mengedit suatu gambar yang sudah 3D. Dan untuk assembly ini sendiri untuk menggabungkan beberapa part-part dari gambaran 3D itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Misal kita menggambar suatu engsel pintu dengan baut-bautnya. Maka assembly ini untuk menggabungkan semua part-part dari baut, dari engsel, sehingga menjadi satu kesatuan pintu yang benar-benar siap jadi seperti itu. Nah, tak perlu berlama-lama, kita langsung gambar aja. Pertama, klik create ini, terus cari yang namanya create sketch. Nah, jadi untuk pertama-tama, kalian harus klik atau juga memilih sudut mana yang mau kalian ambil sebagai perspektif utama dari penggambaran 3D kalian. Apakah kalian memulainya dari sudut bawah, dari samping kiri ataupun kanan gitu. Dan nantinya objek yang bakal muncul atau objek yang dihasilkan itu sesuai dengan perspektif atau sudut pandang yang kalian pilih. Misal kalian milih yang bawah, maka nanti gambar yang dibikin ya dari bawah muncul ke atas seperti itu, atau dari samping maka gambar yang dari samping ini akan muncul ke depan, ke sisi kita seperti itu. Mungkin biar lebih jelas kita bakal langsung praktekin aja. Aku bakal milih yang sisi bawah untuk bisa ngegambarin objeknya gitu. Dan untuk objek yang bakal kita gambar itu adalah ini. Dan kita nggak perlu sespesifik itu dengan ukuran dan sebagainya, tapi kita akan mencoba bikin semirip mungkin gitu. Jadi ukurannya sebebas kalian, sesuai dengan kalian karena ini masih berupa langkah-langkah tutorial. Jadi masih awal, masih sebebas itu. Aku bakal mulai dari sisi bawahnya, itu ukurannya untuk lebarnya 50 dan panjangnya aku bikin 100. Seperti ini. Nah, ini kan sudah terbentuk kotak ya, rectangle menggunakan tools yang sini. Ada rectangle, circle, polygon, arc, dan sebagainya. Tergantung kalian mau gambarnya apa gitu. Dan kalau dari gambar kita, dari sisi bawah, itu kan sudah terbentuk kotak ya. Nah, jadi kita gambar bentuk kotaknya dulu dan nanti bisa kita modifikasi di sini. Nah, terus kan di bagian gambar itu, eh sisinya seperti ini. Di bagian sininya itu kan melengkung ya. Kita lakuin modify. Kita klik dua sudut ini. Nah, tinggal kita bentuk. Kita mau modify, kita mau lengkungin seberapa sih? 20 lah, misal. Dan di tengah, di bagian sini itu kan ada lingkarannya ya. Nah, itu bisa kita bikin juga lingkarannya misal 15. Kurang lebih kalau memang sudah mirip dengan bentuk atau gambar yang ada di contohnya, bisa kita extrude langsung. Ini bisa kita finish sketch. Nah, kita create, klik yang extrude.
Atau shortcutnya itu kita pencet E aja, dia langsung ke record gitu atau ke detect. Lalu klik gambar 2D yang sudah kita bikin, lalu tarik ke atas untuk bisa bikin jadi gambar 3D. Ini terserah kalian mau milihnya apa, yang pasti jangan cut ataupun join karena belum ada objek sebelumnya gitu. Jadi harus bentuknya new, entah new body atau new component. Bisa klik new component. Nah, sudah lumayan mirip terbentuk dari gambar yang contoh yang aku kasih. Dan berarti kan tinggal atasnya, sisi atas sebelah sini, dan juga sisi atas sebelah kanan gitu, sisa yang kiri dan juga kanan. Cara gambarnya gimana? Sama kayak gambar awal, create sketch, tapi bukan pada sudut tiga yang, bukan tiga, apa ya, tiga sudut pandang yang tadi kita pilih, tapi klik objek yang mau kita tambahin. Kan kita mau tambahin dinding di sebelah sini, maka kita gambar atau kita create sketchnya di bagian itu. Nah, kalau udah gambarnya gini, tinggal bentuk sesuai dengan contohnya. Bakal aku pilih sama 50, 100 kali 50. Nah, karena kalau dari gambar, ini tinggal kalian putar-putar aja dan sesuaiin. Kira-kira udah mirip belum sih dengan gambarnya gitu. Dan karena ternyata di sini juga ada lengkungan, maka kita juga tinggal modify lagi. Kita lengkungin lagi. Kita bikin 20 lah. Nah, kurang lebih kan udah mirip lah ya. Nah, selanjutnya kita tinggal extrude lagi nih. Sisi ini dan juga sisi bawahnya kalau memang mau diperpanjang yang bawahnya. Kita tarik lagi 10. Nah, karena sebelumnya sudah ada objek yang asli dan tinggal kita tambahin dinding sebelah kirinya, maka kliknya itu join, bukan new component. Kalau kita klik new component, maka dia terpisah. Di bagian sininya terpisah menjadi suatu objek yang berbeda gitu, dua objek yang berbeda. Tapi kalau kita klik join, maka dia bakal menyatu gitu, satu sama lainnya jadi satu komponen yang sama. Dan kalau kita cut itu, nah itu fungsinya buat motong gitu. Jadi kalau kita munduri, kalau kita kebelakangin dia bakal jadi join, tapi kalau kita mundurin dia bakal jadi cut gitu. Kayak gini, dia bakal motong objek yang ada di lingkupan gambaran kita tadi. Tapi karena kita mau nambahin, maka kita kliknya join. Nah, di sini eh, tinggal klik OK aja, dan dia bakal langsung otomatis bertambah. Dan karena dindingnya sudah terbentuk, dinding sebelah kiri sudah terbentuk, maka tinggal kita bikin dinding sebelah kanan. Sama lagi, bikinnya dengan create sketch. Nah, kliknya tuh objek pinggirannya yang mau kita tambahin. Kan kita mau tambahin sebelah sini, maka tinggal kita tambahin. Karena ini tinggal sisi miringnya saja, maka tinggal kita gabungin titik ini sama titik ini. Pencet line, di sini ada line atau shortcutnya L. Tinggal kalian klik sudut yang paling ujung, titik ujungnya. Nah, sudah terbentuk garis. Kalau dari imajinasi kita sama, maka gambarannya sudah sangat mirip atau juga sama gitu. Tinggal kita klik extrude lagi, klik yang sisi tersebut dan sisi sebelah sini. Nah, tinggal kita tarik lagi ke belakang. Klik join, pilih join lagi, dan terbentuk. Maka gambar pertama sudah selesai. Jadi kurang lebih gambarannya kayak gitu. Tahapan pertamanya itu tinggal kalian create, create sketch, pilih sudutnya, pilih objek yang mau kalian tambahin, dan juga tinggal kalian modify gitu, mau seperti apa. Nah, mungkin kita tambahin contohnya
Semisal kita mau bikin lengkungan di sebelah sini, tapi pas gambar 2D tadi nggak kita tambahin gitu. Nah, bisa kalian pilih di opsi modify ini, kalian mau pilih fillet, mau pilih chamfer, ini sama aja. Nah, kalau kita pilih fillet di bagian sini, maka lengkungan itu bakal terbentuk. Nah, kalau tadi kan kita dari gambar ya, kita langsung fillet di bagian sininya biar lengkung, lalu kita extrude. Tapi bisa aja kita bentuknya tuh kotak dulu, terus baru kita filletin gitu, kayak gini. Awalnya kan dia bentuknya sikut ya, 90 derajat, lain sudutnya tuh 90 gitu. Dan tinggal kita filletin, klik ujungnya sini, dan tinggal kalian mainin. Mau 10, mau 20, mau 5, terserah kalian. Dan ujungnya langsung tumpul dengan kecil. Nah, terus penggunaan SMD-nya terus kayak gimana dong? Kita bikin aja satu gambar, create sketch. Aku mau bikin penutupnya lubang ini lah. Jadi kita create sketch aja di sini. Nah, lalu klik circle yang ini, cari titik tengahnya. Kalau sudah hijau seperti ini, tinggal kalian klik dan kalian tarik sesuai lingkarannya dia. Berarti lingkaran di sini adalah 15. Kalau sudah, klik extrude, klik lingkaran yang sudah kita bikin tadi, dan tarik ke atas. Kita klik lagi sebagai new component. Lalu oke. Nah, apakah dia lingkaran tabung ini nyatu dengan objeknya? Enggak. Karena kita klik new component, itu berarti objek tabung itu sudah menjadi komponen yang baru gitu. Objek yang baru. Sehingga antara eh, objek belakangnya ini dengan si tabung itu ya. Nah, bisa kita tarik berarti terlepas kan, tidak jadi satu kesatuan. Sedangkan kalau dia Sedangkan kalau objeknya ini sendiri itu sudah menjadi satu kesatuan antara dinding, sisi bawahnya, sisi kiri dan kanannya itu sudah jadi satu kesatuan komponen. Karena kita tadi pakainya join, bukan new komponen. Nah, terus gimana caranya kita mau pasangin dia ke dalamnya dia? Kita pakai yang namanya assembly. Nah, sesuai yang tadi aku sudah bilang, assembly itu fungsinya adalah menggabungkan beberapa part atau juga komponen-komponen yang sudah kita bikin jadi satu kesatuan gitu. Sesuai dengan yang kita mau gitu. Kan kita mau pasangin tabungnya dia ke dalam lingkarannya yang di dalam sini. Berarti tinggal kita klik assembly, klik join. Nah, pencet lingkarannya dia. Karena kita mau masukin lingkaran dia, lingkaran si tabungnya ini, lingkaran si tabungnya ke dalam lingkarannya dia. Klik yang bawah ya, bukan yang atas. Karena kalau yang atas hasilnya nanti tuh ya bakal di atasnya gitu, nggak nyampe bawah. Bisa sih kita tarik ke bawah sampai pas gitu. Dan kalau sudah pas tinggal kita okein atau kita langsung pilih yang bagian bawah sini biar pas gitu. Udah nggak usah dikotak-katik sama sekali. Tadi sini ke sini. Nah, dia langsung otomatis pas gitu, melekat pas sesuai dengan dasarnya objek pertama gitu. Jadi komponen tabungnya bakal langsung masuk ke dalam objek yang mau kita pilih gitu. Dan ini berlaku buat semuanya. Cuma bedanya assembly Tosus assembly yang lain itu punya fungsi yang berbeda-beda. Baik itu nggak rigid grup, jadi objek yang sudah ada kita bikin jadi satu kesatuan, eh, nggak bisa diubah-ubah lagi, kita jadiin dia fix gitu, jadi satu satu objek yang tuh yang sama.
Nah, kurang lebih tutorialnya sampai di sini saja. Spesifikasi atau juga tools-tools lainnya bisa kalian coba sendiri masing-masing di rumah. Bisa kalian bikin objek bebas atau kalian cari di Google 3D object itu banyak sekali dan bisa kalian coba. Dan salah satu contoh yang bisa kalian upgrade skill kalian itu bikin objek-objek yang susah, teksturnya susah, atau juga punya lengkungan atau detail yang spesifik gitu, sehingga kalian bisa melatih penggunaan tools-tools yang ada, eh, penggunaan sketch kalian, dan juga sebagainya gitu. Dan setelah kalian bikin 3D desainnya gitu, kita juga bisa melakukan simulasi gitu. Nah, di sini aku sudah bikin suatu objek atau juga suatu gambaran dari drone. Nah, kalau sebelumnya kita itu ada di desain seperti ini dengan banyaknya part dan juga komponen yang udah aku assembly, aku joinin, aku gabung-gabungin, maka hasilnya ialah seperti ini, berupa drone utuh. Dan bisa kita lihat di sini, kalau kita klik di bagian desain itu banyak banget opsinya. Dan opsi ini tergantung kegunaan kita. Kita mau melakukan animasi kah? Kita mau melakukan simulasi? Kita mau manufaktur kah? Atau kita mau ngedrawing komponen elektrikalnya dan sebagainya di dalam gambaran 3D kita. Itu kita bisa banget. Karena Autodesk Fusion memiliki banyak kegunaan dan juga fungsi yang bisa kalian telaah lebih lanjut setelah ini. Dan paling gampangnya setelah kita melakukan desain, kita melakukan animasi gitu. Di sini sudah aku bikinin runtutan animasinya dan ini tinggal kita jalanin aja. Nah, dari situ penggunaan Autodesk Fusion sangatlah berguna gitu. Kita bisa melakukan eh, simulasi, kita bisa melakukan animasi, bahkan untuk komponen atau juga part-part itu bisa kita bedah satu persatu. Dan untuk brandingan dari suatu proyek kalian itu sangatlah berguna gitu. Bahkan untuk menggambarkan atau mempromosikan objek-objek yang kalian bikin, prototipe yang kalian bikin, itu sangatlah bisa dan sangat menambah poin kalian dari segi estetika, dari segi simulasi dan sebagainya. Dan ini sangat berguna dan juga berfungsi ke depannya, terutama bagi kalian yang berada di robotika atau juga di fokusnya adalah 3D design. Ini sangat terpakai dan juga bisa kalian telaah lebih lanjut ke depannya. Harapanku dengan adanya tutorial ini kalian semakin tertarik dan juga bisa menelaah lebih lanjut penggunaan Fusion atau Dash Fusion ini dan juga kalian bisa mulai menguasai Fusion ini secara mandiri dengan berbagai tutorial yang ada di media sosial dan sebagainya sehingga skill kalian dari Fusion ini sangatlah berguna untuk kedepannya dan bisa kalian kembangkan lebih lanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, sekian yang bisa aku jelaskan melalui tutorial. Silakan kalian eksplorasi lebih lanjut karena 3D design ini tidak ada batasnya untuk belajar dan juga mengeksplorasi. Sekian dan terima kasih.